agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, kita SPP dulu ya. Semuanya berdiri. SPP itu kita menyanyi lagu di rumah senang, di sekolah senang, mana-mana senang. 1, 2, 3. Cek langsung dulu ya. Marmin, Lani, di sini ya. Ya, semuanya hadir ya. Baik anak-anak, materi kita hari ini tentang hidup rukun di lingkungan sekitar. Sebelum kita masuk pada materinya, Ibu akan membaca terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan arti hidup rukun, yang kedua menyebutkan cara-cara hidup rukun, yang ketiga menyadari akibat jika tidak hidup rukun, yang keempat menerapkan sikap saling menghormati dan bekerja sama di sekolah, rumah, dan lingkungan. Baik, yang pertama pengertian hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan tolong-menolong. Contohnya, berbagi, membantu orang lain, menghormati perbedaan. Berikut contoh hidup rukun. Ada 3 contoh hidup rukun di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar. Yang pertama saling membantu. Yang pertama di sekolah, saling membantu teman yang kesulitan belajar. Baik, anak-anak, Ibu mau bertanya, bagaimana cara membantu teman-teman yang kesulitan belajar? Ada yang tahu? Tidak memahami, maka kita menghormati teman kita dengan menjelaskan kembali materi yang belum dipahami dan bisa mengajak untuk belajar bersama-sama. Baik, betul. Silakan kasih dia. Baik, yang kedua, contohnya tidak mensulit teman yang berbeda. Itu seperti apa? Jadi contohnya itu ketika di sekolah kan ada pribadi berbeda agama. Contoh saya dan religion, contoh berbeda agama. Nah, pada saat dia beribadah itu saya tidak membuli. Terima kasih. Sabar. Bergiliran menggunakan fasilitas sekolah. Contoh yang kedua, hidup rukun di rumah. Pertama, membantu pekerjaan rumah anggota keluarga. Siapa yang tahu? Apa itu? Membantu ibu menyapu, membantu ibu mencuci piring, membantu bapak cangkul kebun. Sudah, Bu.
kebersihan tubuhnya. Siapa yang tahu? Saya Ayo. contohnya apa pada tempatnya. Kedua, bantu tetangga yang membutuhkan. Ketiga, hormati tetangga dengan tidak berisik atau merusak fasilitas. Berikutnya, cara hidup rukun di lingkungan sekitar. Pertama, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan baik dan tidak marah. Yang keempat, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Yang kelima, mengikuti kegiatan sosial. Baik, sekarang ibu minta semuanya berdiri. Kita sering lagi ya. Sudah. Baik anak-anak, SBY ini itu lagunya Aram Sam Sam. 1, 2, 3. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Manfaat lingkungan. Yang pertama, lingkungan menjadi aman dan nyaman. Yang kedua, hubungan antar warga lebih harmonis. Yang ketiga, mudah bekerja sama dalam kegiatan sosial. Yang keempat, meningkatkan rasa saling percaya dan persaudaraan. Akibat tidak hidup rukun. Yang pertama, terjadi konflik dan pertengkaran antar warga. Yang kedua, lingkungan menjadi tidak nyaman dan ketegangan. Yang ketiga, sulit bekerja sama dalam kegiatan sosial. Yang keempat, timbul perasaan tidak aman dan stres. Sekian materi kita. Sekarang ibu akan membagikan akan memberikan waktu 5 menit. Siswa. Ya teman. Agar rezekinya lancar. Loh? Sudah ibu. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan hidup rukun di lingkungan sekitar, yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi antara agama yang berbeda. Terus yang kedua, sebutkan 3 contoh hidup rukun di rumah. Yang di rumah membantu orang tua, menghargai saudara atau saudari, tidak bertengkar antara adik atau kakak atau saudara lainnya. Terus di sekolah saling menghargai teman, menghargai pendapat yang disampaikan oleh teman. Nah, yang ketiga, mengapa penting hidup rukun dengan teman dan tetangga agar hidup tentram dan damai. Mari kita berikan aplaus kepada istri. Baik anak-anak, kelompok selanjutnya presentasikan. Baik, saya menjawab pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan hidup rukun di lingkungan sekitar? Yaitu hidup rukun dalam lingkungan, yaitu membantu satu sama lain dengan bergotong royong. Soal yang kedua, sebutkan 3 contoh hidup rukun. Yang pertama, menghargai teman yang beda agama. Yang kedua, membantu orang tua seperti cuci piring.
karena dengan adanya hidup rukun kita akan menjalin hubungan yang saling menghargai dan bekerja sama. Mari kita berikan aplaus kepada Yesus. Baik anak-anak, sekarang kita sama-sama membaca kesimpulan. Hidup yang rukun, hubungan antara harmonis dan saling membantu, hindari perbuatan yang bisa menimbulkan pertengkaran. Baik, terima kasih. Untuk hari ini kita mengakhirinya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan memberikan bangsa kepada para administrasi. Metode atau strategi pembelajarannya apa? Tidak ada. Media atau alat peraganya? Refleksi materi nggak ada ya? Oke, baik dari saya penyampaian materinya sudah baik. Hanya saja kurang metode, refleksi dan medianya. Dari saya observer 2, nama guru kita Ani 5 dengan topik hidup rukun di semesta. Catatan dari saya cuman bahan ajar dan medianya kurang interaktif, terus penyampaian materinya sudah bagus, terus untuk gurunya lebih semangat. Iya, Selanjutnya dari saya untuk bahan ajar kurang interaktif. Jadi kalau materinya hidup rukun, gambarnya setidaknya ada hidup rukun, ada tentang lingkungan sekitar seperti itu. Jadi lebih disesuaikan lagi pada bahan ajar. Sudah. Baik, terima kasih atas masukan.